Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a 'ala al-huda wa dilalat al-khair wa ibtigha'a wajhillah mardati wa qurbi wa thawabi. Wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal ulama'il 'amilin al-mukhlisina muflihin wa yaftah 'alaina futuhal 'arifin wa yufaqqihuna fid din wa yu'allimana 'ilma ta'wil wa yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu bima fi mahdi judihi wa karami wa ihsani bi lutfin wa afiyah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah anugerahkan kita sehat wal afiah sehingga kita bisa hadir berkumpul di majelis yang mulia di Mushola SMK Generasi Mandiri di dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bahwasanya menuntut ilmu adalah wajib bagi siapa? Bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Mudah-mudahan kita hadir niat duduk di tempat ini ya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu tersebut. Ya, di antara ilmu yang wajib untuk dipelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah. Seperti halnya fikih, wajib kita mempelajari ilmu fikih. Kenapa? Kalau kita sholat tanpa ilmu, maka sholat kita tidak diterima. Ya. Dalam sholat, ya sebelum sholat kita ngapain? Kita bersuci, berwudu. Bagaimana kalau nggak bisa berwudu? Ya, kayak gitu. Harus tahu rangkaian rukun wudu ada berapa? Nah, harus belajar lagi nanti, ya. Rukun sholat ada berapa? Kayak gitu. Nanti dibuka lagi bab fikihnya, ya. Kesempatan hari ini kita tidak bahas fikih, ya. Saya dapat tugas ini membahas tentang hadis, ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan mencoba belajar mengkaji daripada hadis arba'in, ya, atau hadis Imam An-Nawawi, ya. Jumlah hadisnya 42. Jangan sampai kamu hafal lagu-lagu zaman sekarang, ya. Lagu dangdut hafal, lagu pop, ya, apalagi yang di TikTok juga. Ya, hafal semuanya, tapi hadis-hadisnya Nabi nggak ada yang hafal. Kayak gitu. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan, ya, teladan bagi setiap muslim. Bagaimana kita bisa mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kalau kita nggak belajar, kayak gitu. Ya, nah ini ada ucapan, ya, daripada baginda Rasulullah yang dirangkum, ya, dalam sebuah kitab namanya hadis arba'in. Ya, hadis arba'in itu hadis yang 40, tapi jumlah total semuanya ada 42. Ya, kalau kamu pengen menghafal, ya lebih bagus lagi. Ya, kalau biasanya kalau di pondok-pondok pesantren itu dihafal. Siap nggak kalau saya kasih tugas buat menghafal? Satu minggu satu aja. Satu minggu satu hadis.
Ini OSIS semua ya? Siap gak? Insya setahun kelar insya Allah. Ya, seminggu satu hadis. Kalau kamu punya aplikasi di HP itu ada di Google Play atau App Store, itu cari hadis arba'in. Nanti di-download. Ya. Jadi ngapalin ini gampang. Atau mencari googling juga nggak apa-apa. Habis itu di print out biar enak. Males cari yang praktis, kitabnya juga banyak. Gitu. Cari di toko-toko buku atau toko kitab juga banyak dibeli. Saya malas keluar Pak, yang online tinggal klik. Iya. Banyak di pasar di toko-toko online tuh kamu cari aja kitab hadis Arba'in Nawawi. Itu akan muncul. Mau yang gratis apa yang mau beli? Gratis download berarti. Ya. Oke gitu. Kita mulai daripada hadis yang pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Panjang enggak? Pendek. Nanti yang panjang ada lagi yang kedua. Tapi enggak terlalu panjang, paling selembar, paling panjang selembar. Ya. Rawahu Imam Al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah bin Barzibah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihima alladzina huma asahul kitab al-musannif. Intinya enggak terlalu panjang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya 5 menit hafalan. 10 menit. Kalau dikasih waktu 1 minggu 1 hadis, gampang. Ya. Ya kalau bisa sebulan kelar. Setornya boleh sama saya atau langsung sama pembina OSIS. Buat apa? Buat bekal. Karena hadis arba'in ini ya mencakup daripada fondasi atau dasar-dasar di dalam hukum ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan Islam ya, baik ibadah maupun muamalah. Kita terjemahkan ya. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin ya, Abi Hafs Umar bin Khattab. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu hanyalah dibalas ya, hanya akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Ketika berangkat dari rumah, saya niat mau belajar. Berangkat dari rumah nih, niat dari rumah masing-masing sudah berangkat, sudah punya niat dari rumah, di perjalanan saya mau belajar untuk ilmu. Maka ketika sampai di sini ya dan pulang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Dapat ilmu, juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita menjalankan perintah. Perintah itu apa definisinya? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ya ketika dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan
berdosa. Itu definisi wajib. Ya, menuntut ilmu ya fardhotun, katanya juga wajib. Kayak gitu, dalam rangka menghilangkan kebodohan. Gitu. Belajar ya wajib bagi kita. Kayak gitu. Maka ketika kita berangkat dari rumah niat untuk belajar menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan ilmu. Tapi kalau niatnya pengen ketemu teman, karena pengen ngelihat seseorang misalnya, ada, ya yang didapat ya cuma sekedar itu aja. Nah disebutkan, dilanjutkan di sini, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ya karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah tersebut, ya karena hijrahnya lillahi ta'ala, karena Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, awim ra'atin yankihuha, ataupun seorang wanita, ya hijrahnya ini karena ingin mendapatkan wanita yang ingin dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan tersebut. Karena di zaman dulu, ya Nabi itu hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Nah, di antara banyak sahabat ini beda-beda niatnya. Ya, ada sahabat yang hijrahnya karena Allah. Dia hijrah lillahi ta'ala, yang ikut atas perintah Allah dan Rasul. Maka dia mendapatkan pahala hijrah tersebut. Akan tetapi ada di antara sahabat, ya beberapa yang hijrahnya itu niatnya pengen dunia, ya ingin mendapatkan dunia. Saya hijrah nih biar jadi saudagar yang kaya ya di Madinah misal. Atau saya belum nikah nih, di Madinah ceweknya cantik-cantik, jadi hijrahnya karena pengen menikah, kayak gitu. Maka kata Nabi SAW, ya dia hijrah ya sesuai apa yang dia niatkan. Gitu. Maka hadis yang pertama yang diletakkan di dalam hadis Arba'in Nawawi ini menjadi dasar hukum, ya yang diambil oleh ya sebagian ulama termasuk ulama fikih. Seperti contoh ketika kita mau sholat, yang pertama apa? Niat. Kalau nggak niat gimana? Sah nggak? Nggak sah. Wudu. Apa yang pertama? Niat. Rukun wudu ada berapa? Balik lagi nih saya nanya. Ada berapa? Yang pertama niat. Ya nomor 1. Kalau nggak niat nggak sah wudunya. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, habis muka apa? Tangan dari mana? Sampai siku. Kemudian yang keempat, membasuh ke kepala, ya membasuh sedikit rambut. Kalau rambutnya ada, kalau nggak ada botak misalnya, dibasuh kepalanya, kayak gitu. Kemudian yang kelima, membasuh kaki. Yang keenam, tertib. Istinsyaq atau madmadah, kumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, bukan wajib, ya bukan rukun, tapi sunnah. Basuh telinga, apalagi yang sunnah tuh. Ya, nanti belajar lagi di bab fikih. Nah, ini yang pertama, ya, yang menjadi patokan dasar setiap hukum, ya. Ini hadisnya baginda Rasulullah. Niat. Hadisnya pendek, ya, nanti tinggal dihafal. Saya berharap anak OSIS ya ilmunya lebih, karena
efektifnya juga lebih. Ya minimal nanti kamu bisa, ya kalaupun tidak disampaikan kepada orang lain dalam dakwah, ya minimal kamu buat pegangan diri sendiri. Ya. Kalau dihafal gimana? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Pendek ya? Pendek, nanti tinggal tugasnya dihafal. Bawa alat tulis nggak? Enggak. Kenapa nggak bawa? Kenapa nggak tahu? Kenapa nggak dikasih tahu? Seharusnya ya tanpa perlu dikasih tahu harus bawa. Kalau tentara perang bawa apa? Bawa senjata. Kalau tentara perang nggak bawa senjata, apa yang terjadi? Tembak duluan sama lawan, sama musuh. Ya, petani ke sawah bawa senjata apa enggak? Apa senjatanya? Pacul. Ya, cangkul. Kalau siswa pelajar senjatanya apa? Buku dan pulpen. Maka harus dibawa. Kalau saya dulu ketika belajar itu saya punya buku saku. Ya, yang ditaruh di di kantong, buku kecil itu minimal. Tapi kalau kamu mah pasti bawa tas, kan? Isinya apa tas? Ya, bawa tas isinya apa tuh kamu? Buku. Hah? Buku kan? Nah, yang bawa buku dikeluarin bukunya. Imam Syafi'i mengatakan, ya, beliau mengatakan ada perkataan beliau yang sangat terkenal. Apa diantaranya? Al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Ini kalau kamu di kelas, ya, di buku pelajaran PAI SMK nggak bakal ketemu nih. Ya, perkataan daripada Imam Syafi'i. Ketemunya di mana? Nah, di sini kita ketemu. Makanya kalau dapat catat. Ya, al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Bisa nggak nulisnya? Belajar imla. Ilmu itu seperti diibaratkan binatang buruan. Seperti apa? Binatang buruan. Al ilmu sayyidun. Ilmu itu seperti binatang buruan. Wal kitabatu, dan menulis, qayyiduhu adalah pengikatnya. Kalau diibaratkan ilmu seperti binatang buruan, ya, maka menulis ini adalah pengikatnya. Al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Sudah? Qayyid suyudaka bil ibalir wathiqah. Maka ikatlah buruanmu dengan ikatan yang kuat, al-wathiqah. Dilanjutkan, faminal hamaqati antafida ghazalatan. Alangkah bodohnya, ya, seseorang yang berburu rusa, diumpamakan, ya, masuk ke dalam hutan berburu rusa atau rusa. Apa? Kijang. Ketika sudah dapat, wa tatrukuha bainal khalaiqi talikatan. Jadi dia pagi masuk ke dalam hutan, ya, cari rusa. Rusanya udah ketangkep, ya, nggak diikat, tapi dibiarin begitu aja di tengah-tengah hutan, ya, terbebas tanpa ikatan. Apa yang terjadi? Rusanya gimana kira-kira? Kalau nggak diikat, lepas lagi, ya. Pagi berangkat cari rusa, sore dapat rusanya, habis itu
cuman dipegang aja, ya, enggak diikat, gitu, dibiarin. Gitu. Kalau rusanya jinak sih enak, gitu kan, nurut. Kalau ini kan binatang liar, kalau binatang liar identik dengan apa namanya? Ya ingin bebas, gitu. Udah ditangkap habis itu kagak diikat, dibiarin aja. Yang terjadi adalah rusanya lepas lagi, kabur lagi. Ya, jadi pemburu yang bodoh diumpamakan kata Imam Syafi'i. Nyape-nyapein diri sendiri, maksudnya gitu. Nah, begitu pula halnya dengan kita sebagai seorang pelajar. Beliau mengumpamakan kita ini seperti pemburu yang lagi nyari binatang buruan. Nah, seorang pelajar berburunya apa? Ilmu, nyari ilmu. Ya, berangkat dari rumah niatnya nyari ilmu. Nyari ilmu apa enggak niatnya nih? Kayak gitu. Tadi kembali kita tergantung pada niat. Ya. Kayak gitu, datang ke sini tergantung niatnya apa, nyari teman, ya udah dapat teman. Niatnya apa, nyari ilmu, insya Allah pulang bawa ilmu. Kayak gitu. Ya. Nah, udah dapat binatang buruannya, tapi tidak diikat. Ya, udah dapat ilmu nih, tapi nggak ditulis. Gimana? Hilang lagi. Kenapa hilang lagi? Ini yang duduk di sini berapa orang? Ada 20 orang. Ya. Ini kan kemampuan daya daya serap dalam memahami atau menerima ilmu kan beda-beda. Ya, ada yang Pentium 4, ya, ada yang Core i5, Core i7. Ada yang masih dual core. Ya. Gitu. Ada yang Pentium 1. Gitu. Artinya kalau dibandingkan dengan spek kecepatan di dalam menghafal ataupun berpikir, daya ingat, ya. Ini kadang-kadang ada yang pas keluar dari pintu sini udah lupa. Tadi ngomong apa ya? Kayak gitu. Ada yang 1 hari baru lupa. Ada yang 1 bulan. Ada yang 1 minggu, kan beda-beda nih ingatan, daya ingat kita beda-beda. Gitu. Tapi kalau kita punya catatan, kita bisa buka lagi. Kayak gitu. Nah, dulu ulama-ulama dulu belum seperti ini belajarnya. Ya, belum ada buku tulis, masih jarang. Pakainya apa? Nulisnya pakai apa? Di kulit-kulit hewan. Gitu. Bahkan mushaf Quran yang pertama dari apa? Dari kulit, bukan dari buku. Hadis-hadis Nabi ketika dulu disampaikan pakai apa? Ya beda-beda nulisnya. Kayak gitu. Cara ngumpulin ya, ada yang pakai ya ditulis di kayu, ada yang di batu, ada yang tadi di kulit-kulit. Kayak gitu. Akhirnya apa? Ya, ulama dulu saking banyaknya rajinnya dia nuntut ilmu sampai satu ruangan itu penuh dengan tulisan. Gitu. Akhirnya gimana nih caranya? Kalau ditulis terus banyak. Akhirnya dihafal. Akhirnya dihafal. Al ilmu fisudur la fisudur. Ilmu itu ada di dalam hati. Kayak gitu. Ada di ada di kepala. Makanya ya menghafal itu penting. Ya. Ada orang nanya tentang hukum, ya, dalil Quran ataupun hadis. Ya. Maka ulama jawabnya gimana? Langsung keluar. Kenapa? Karena dia menghafal, dia belajar. Ya. Gitu. Kalau sekarang ada nanya tentang hukum, bentar, saya lihat kitabnya dulu. Wah, ilmunya di kitab. Oke, gitu. Yang bagus gimana? Disimpan di kepala, dihafal. Gitu. Makanya di dalam mempelajari yang hari ini kita pelajari hadis, ya. Hadis itu adalah ucapan, ya, qaulun wa af'alun, ya, gitu. Perkataan ataupun tingkah laku, perbuatan daripada baginda Nabi, ya. Ini dikatakan dengan apa? Hadis, didefinisikan sebagai hadis, ya, setiap ucapan Nabi.
Gitu. Nah ini kalau yang kita hari ini baca, ini hadisnya hadis pilihan, ya, hadis yang sudah dipilih oleh seorang penulis atau pengarang daripada kitab hadis Arba'in An-Nawawi gitu. Bukan dia yang mengarang, tapi dia mengumpulkan daripada hadis Nabi. Kalau hadis Sahih Bukhari itu kan ribuan hadisnya, banyak. Nah kalau ini sudah dirangkum terkecil. Oke, gitu. Ya. Ini mau sehari satu atau sehari dua? Sampai jam berapa biasanya kita? Berapa menit pertemuan? Masih kuat nggak kalau dilanjut lagi? Berapa menit, Pak Ahmad? 2 hadis atau 1 hadis saja? 1 cukup. Ya, berarti PR-nya minggu depan, ya, sebelum hari Jumat. Ya kalau bisa nanti bikin kajian khusus untuk hadis arba'in biar cepat selesai. Gitu. Jadi nanti saya mau anak kau hafal semua. Nah untuk yang di rumah yang nyimak secara online juga nanti bisa bikin video hafalan hadis daripada Arba'in Nawawi ini 1 minggu 1, ya, hafalan bisa berupa video. Tapi videonya juga jangan nyuri-nyuri, ya. Temennya satu pegangin, ganti-gantian ngerekamnya enggak. Jadi kita pengen semuanya benar-benar hafal. Mudah-mudahan kajian kita hari ini bermanfaat dan senantiasa apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan daripada Allah dan Rasulullah. Kita tutup dengan membacakan hamdalah